Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang bahwa sesungguhnya Allah selalu mengutus untuk umat ini pada setiap ujung 100 tahun orang yang memperbaharui untuk umat ini dinnya. Jadi akan ada utusan untuk umat ini di setiap ujung 100 tahun. Jadi sebelum 100 tahun ia akan muncul dan akan menyampaikan dakwahnya, akan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang memperbaharui untuk umat ini dinnya. Dan hal itu, apa yang disampaikan itu adalah untuk memperbaharui umat ini tentang agamanya. Tentu pembaharu di sini bukan berarti ia membawa ajaran baru, tetapi pembaharu di sini maknanya adalah menghidupkan kembali apa yang terhapus dari pengamalan Al-Quran dan Sunnah, serta perintah untuk melaksanakan keduanya secara konsekuen. Jadi ia akan mendapatkan bentuk perintah dari Allah, kemudian ia menyampaikannya. Kemudian hal yang disampaikan adalah hal-hal yang terhapus pengamalannya atau tidak dilakukan, dilalaikan umat ini, hal-hal yang keliru dari umat ini, terhapus dari pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah yang seharusnya dilakukan secara konsekuen itu ternyata tidak dilakukan oleh umat ini, mengalami kekeliruan umat ini. Oleh karenanya ia akan muncul untuk mengingatkan kembali apa-apa yang telah dilalaikan oleh umat ini, sehingga akan kembali lagi kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang sebenarnya. Saudara dan saudariku rahimahullah, bila mana kita memperhatikan saat ini kita berada di penghujung 100 tahun, maka seorang mujadid itu sudah muncul. Seorang pembaharu itu telah ada, dan ia tentunya akan menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka kita lihat saat ini, adakah orang yang menyampaikan perintah Allah itu, dan apa yang disampaikannya adalah hal-hal yang dilalaikan umat ini, hal-hal yang dilupakan oleh umat ini, hal-hal yang tidak diamalkan, yang tidak konsekuen mengamalkannya. Saudara dan saudariku rahmatullah, dan tentunya seorang mujadid ini didukung oleh Allah dengan pembuktian bahwa dialah seorang mujadid. Dan kita sadari bahwasanya mujadid di akhir zaman adalah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya saat ini, apakah kita mengetahui adanya seseorang itu, orang yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi perintah untuk menyampaikan, dan adanya bukti bahwa dia adalah seseorang yang diperintah itu? Jika ia seorang utusan, tentu ia akan ada pembuktian bahwa dirinya adalah seorang utusan dari Allah. Dan pembaharu di akhir zaman, ia akan mendapatkan petunjuk dalam bentuk mimpi, karena Nabi bersabda bahwasanya kenabian sudah tidak ada, bentuk kenabian tidak ada, dan yang ada adalah kabar gembira, yakni mimpi yang benar yang diberikan oleh Allah.
maka ia akan menyampaikan itu atas dasar ia mendapatkan mimpi, ia mendapatkan mimpi-mimpi yang harus disampaikannya, dan adanya pembuktian dari Allah bahwa ia adalah seorang utusan, yakni dengan mimpi-mimpi yang benar. Saudara dan saudariku rahmatullah, maka kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan tentang perihal terutama dari umat ini adalah kesyirikan. Kesyirikan adalah suatu dosa yang besar yang Allah tidak mengampuninya bila mana orang itu tidak bertobat. Saudara dan saudariku rahimahullah, dan hal-hal lainnya yang dilalaikan umat ini. Oleh karenanya beliau pun berpesan agar umat ini memperhatikan 21 pesannya. Maka kita perhatikan dari apa-apa yang ia sampaikan, apakah hal itu adalah sesuatu hal yang kita lupakan, kita lalaikan dari umat ini. Saudara dan saudariku rahmatullah, insya Allah Mujahid itu orang yang telah muncul di penghujung 100 tahun itu, di penghujung, artinya sebelum 100 tahun, di penghujung itu telah ada Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Ia telah menyampaikan apa-apa yang diberitakan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita, dan kita bisa menyaksikan sendiri pembuktian dari kebenarannya, yaitu dengan mimpi-mimpi yang selalu menjadi kenyataan. Saudara dan saudariku rahimahullah, tak hanya itu saja, apa yang disampaikannya pun sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai indikator kebenaran, sebagai indikator kebenaran tentunya Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup kita, pegangan hidup kita, yang bila mana tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tentunya adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.